alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul hamdu wa syukru kulluh, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan, yang memberikan kepada kita pertolongan dan taufiknya, yang sampai detik ini kita masih bisa istiqamah di dalam beribadah kepadanya Jalla Jalaluh, dalam kita melakukan amal saleh, dan secara khusus di dalam kita talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama kita yang mulia. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita dalam kajian ini berjudulkan jangan latah. Kita angkat bahasan ini mengingat betapa pentingnya untuk mengetahui bahaya tersebut, dan betapa pentingnya seorang muslim mukmin memiliki sebuah prinsip di dalam menjalani kehidupan beragama dia. Berbicara tentang kata latah, sebagaimana yang difahami oleh masyarakat kita, dan ini sebenarnya bahasa yang masyhur yang tidak butuh penjelasan lagi. Latah itu biasanya identik dengan ucapan iki wong kok latah. Artinya apa? Mudah ngomong sesuatu yang dipengaruhi oleh pihak lain. Makanya orang yang terkadang digodain kodok, dia bilangnya apa? Kodok. Orang seperti ini biasanya di masyarakat disebut dengan orang latah. Dan ini merupakan makna dari sekian makna yang dicakup dari kata latah itu sendiri. Dengan bahasa yang lain, latah itu memiliki makna khusus dan memiliki makna umum. Makna khusus dari kata latah adalah orang suka menirukan ucapan, omongan yang dibisikkan ke telinga dia dengan begitu saja spontanitas. Maka orang ini disebut dengan orang latah. Wong kok latah. Artinya apa? Menirukan apa yang dibisikkan di telinga dia. Sedangkan makna secara umum, latah itu adalah mudahnya mengcover ulang, ya, mudahnya menirukan sesuatu dari luar, baik bentuk ucapan, apakah perbuatan, apakah menyangkut kondisi keadaan dia, gaya dan style dia, semuanya. Orang di zaman kita suka main TikTok, kita sebut ini orang latah ini. Dari siapa?
perbuatannya. Karena dengan sesuatu yang baru dia jatuh, kemudian menggandrungi sesuatu yang baru itu. Musimnya ikan, ya, ikan hias, entah itu arwana, lohan, pada waktu itu ya di tahun 90-an. Apa yang terjadi? Banyak masyarakat kita yang latah dalam hal itu, ikut-ikutan. Ketika lagi ngetren batu akik, apa yang terjadi? Latah juga mereka, ikut-ikutan. Bahkan kita sendiri, ya, kalau berbicara dunia usaha, kita jumpai banyak teman-teman jualan herbal. Wah, ikut-ikutan dah kita. Banyak teman dia jualan baju, ikut-ikutan juga kita. Maka ini tidak keluar dari kata apa? Latah itu sendiri. Model pun juga sama, ya. Dari mulai gaya rambut, ya kan? Yang sininya ditipisin, dihabisin, tinggal bagian tengah. Ada lagi model yang lain, macam-macam. Ketika lagi ngetren model rambut, maka banyak kaum muslimin latah ikut-ikutan. Ketika muncul model baru baju, gamis atau yang lainnya, ikut-ikutan juga. Ya, ini tidak keluar dari kata apa? Latah yang bermakna umum. Ustaz, apakah latah itu semuanya dilarang? Tunggu dulu. Lantas bagaimana dengan judul tema tadi, jangan latah? Kita akan sampaikan penjelasannya. Ketika kita sudah memahami makna latah itu, maka latah yang dimaksud dalam kajian kita adalah latah yang maknanya umum. Ya, bisa menyangkut perbuatan dia, ucapan dia, gaya dan style dia, atau yang lainnya. Yang intinya mudah menirukan dan ikut-ikutan sesuatu yang sedang apa? Membooming atau viral. Itu yang kita bahas. Kemudian pokok bahasan yang kedua tentang macam-macam latah. Kalau tadi tentang definisi ya, sekarang yang kedua macam-macam latah. Latah itu ada 3 macam. Yang pertama, latah yang tercela, yang tidak dibolehkan oleh agama kita. Yang kedua, latah yang dibolehkan oleh agama kita. Yang ketiga adalah latah yang hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Adapun latah jenis yang pertama yang diharamkan adalah latah yang menjurus pada perkara maksiat atau hal-hal yang bertentangan dengan agama. Apakah itu menyangkut ucapan, menyangkut perbuatan, ataukah menyangkut masalah akidah, ataukah menyangkut masalah ibadah. Dan ini hukumnya haram, tercela latah ini, mazmum, muharram. Seperti model rambut khaza, ikut-ikutan latah kita, maka itu tidak boleh. Demikian juga laki-laki mengenakan anting di telinga, ini latah yang tidak boleh, karena hakikat mengenakan anting itu khusus bagi kaum wanita. Atau mungkin latah dalam merayakan berbagai macam hari perayaan yang bukan Islam. Ya, seperti tahun baru kayak ini, ya. Entah itu dalam bentuk dia keluar dari rumah, kemudian dia keliling kota, disebut ikut merayakan. Tapi kalau musim pandemi kan tidak boleh, Ustaz. Iya, tidak boleh, alhamdulillah tidak boleh.
Tapi terkadang ada juga yang tetap merayakannya dengan bakar-bakar sesuatu di rumah. Bakar ayam, wah nanti kita bakar ayam ya. Bakar jagung, ya kan? Apalagi bakar bebek, macam-macam. Untuk apa? Menyambut awal tahun. Kenapa gak bakar rumah dia saja? Nah, ini latah yang dilarang, latah yang tercela, muharram, tidak boleh. Apalagi menyangkut masalah akidah. Dan kita tahu ya, bahwasannya perayaan awal tahun ini merupakan hari raya orang non muslim, bukan hari raya kita kaum muslimin. Jika kita melakukan dan ikut di situ, berarti kita telah bertasyabbuh kepada mereka. Berarti kita membenarkan akidah mereka, dan itu bertentangan dengan ajaran agama kita. Dalam hal ibadah, kita ikut-ikutan zikirnya gaya sufi, atau yang semisalnya. Ini pun juga terbilang latah yang tercela, yang diharamkan oleh agama. Demikian pula dalam muamalah kepada para penguasa, kepada para pemimpin, para pemerintah, kita ikut-ikutan angkat bendera, demo depan gedung DPR, depan gedung MPR, atau depan istana presiden. Maka ini pun juga masuk kategori latah yang tercela, latah yang muharram, karena bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua adalah latah yang dibolehkan oleh agama, yaitu apa? Dalam perkara-perkara yang memang ada isyarat untuk kita berlomba di dalamnya. Kita mendapati kaum muslimin pada ngumpulin uang nih untuk bantu korban Covid misalnya. Nah, kita boleh di situ ikut-ikutan sebagaimana mereka. Dan ini hakikatnya adalah musabaqah fil khairat. Falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya berlomba-lomba kaum muslimin dalam perkara yang baik. Banyak di antara orang-orang kaya menyumbangkan hartanya untuk bangun masjid, bangun pondok. Kita yang kaya ikut dalam hal ini dibolehkan oleh agama, bahkan sangat-sangat dianjurkan. Nah, ini latah yang terpuji, ya. Jenis yang kedua, latah yang terpuji, yang dibolehkan bahkan dianjurkan oleh agama kita. Tidak mengapa. Adapun yang ketiga, yaitu apa tadi? Latah yang mubah, ya, pada perkara-perkara yang mubah. Maka di sini dilihat dulu antara maslahat dan mafsadat. Artinya harus muqayyad dengan menimbang maslahat dan mafsadah. Apa Ustaz contohnya latah dalam perkara-perkara yang mubah? Seperti kita singgung di muka, banyak teman-teman kita, saudara kita, dia jualan baju, kita ikut jualan baju. Hukum jual beli baju boleh tidak? Boleh, dan itu mubah, ya kan? Teman-teman kita pada buka depot rumah makan, kita ikut-ikutan, boleh tidak? Boleh, ya. Atau mungkin kita jumpai, teman-teman ini pada apa namanya, ikut gotong royong bangun kelas pondok. Boleh ikut tidak? Boleh, tidak masalah. Namun dalam hal ini kita harus melihat dan menimbang antara maslahat dengan mafsadat. Maksudnya apa?
Maksudnya begini, apabila kita latah dalam perkara yang dibolehkan, pada perkara yang mubah, akan tapi kita tidak mendeteksi adanya maslahat di situ, maka lebih baik tidak ikut. Orang punya penyakit yang mana dia tidak boleh angkat-angkat berat. Dia punya kemauan untuk terjun gotong royong, ya kan, amal jama'i, bangun masjid atau ngedak masjid atau bangun kelas misalnya. Apa sikap orang itu? Apakah dia harus ikut atau tidak? Jawabnya, lihat maslahat dan mafsadah. Berhubung dia punya riwayat penyakit, kalau dia angkat-angkat berat sebagaimana teman-teman yang lain, ya akan kambuh. Ada mafsadat atau maslahat di sini? Mafsadat bagi dia. Dalam hal ini ia tidak boleh terjun pada perkara tersebut. Berarti gak boleh bantu, Ustaz. Boleh bantu, namun ambil celah mana yang kurang. Ya, silakan bantu pada perkara-perkara yang ringan. Contoh yang lain, banyak teman-teman jual madu, jual herbal atau yang lainnya. Kita pingin, ada kemauan, namun tidak punya modal. Mau tidak mau harus hutang. Atau mungkin ada uang sedikit, itu pun untuk keluarga, kemudian kita pakai untuk modal, akhirnya dorornya, efek dan imbasnya kepada keluarga kita, tidak bisa makan, ya kan, tidak bisa bayar sekolah contohnya. Bagaimana sikap dia? Lanjut atau tidak? Tidak, karena ada mafsadah di situ. Karena ada apa? Mafsadah. Berarti dia kerja, Ustaz. Silakan kerja, jangan sampai menimbulkan mafsadat dan mudarat kepada keluarga kita. Dan pekerjaan itu bukan hanya satu, bukan hanya dua, banyak. Nah ini ya terkait dengan macam yang ketiga. Baik, dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya yang dimaksud dengan jangan latah dalam judul tema kita adalah latah yang tercela, yang mudah ikut-ikutan, yang mudah mengambil menerima tanpa dipelajari dan diketahui dalil kebenaran dan dibolehkannya. Itu yang diharapkan oleh agama kita. Atau masuk juga pada perkara yang mubah namun dia berimbas pada mafsadah dan mudarat, maka jangan kita ambil hal itu. Dari sinilah kita mengetahui bahwasannya seorang muslim dia harus punya prinsip di dalam beragama. Wajib, tidak bisa tidak. Prinsip pegangan, pondasi yang harus ia jaga kemana dia mau berjalan atau berlari, itu harus ada. Dan prinsip ya telah diajarkan oleh agama kita. Di antara dalil yang amat sangat agung sekali yang menunjukkan wajibnya seorang muslim punya prinsip adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah sekali-kali kalian mengikuti sesuatu apapun yang tidak kalian ketahui ilmunya. Berartinya di sini Allah melarang kita apa? Ikut-ikutan, melarang kita latah pada perkara-perkara yang tidak punya ilmunya kita ini. Merayakan malam tahun baru, ada ilmunya tidak? Tidak ada. Tidak diajarkan oleh agama kita. Kemudian kita ikut-ikutan beribadah sebagaimana kelompok-kelompok menyimpang yang lain. Ada ilmunya tidak? Tidak ada. Tidak diajarkan oleh agama kita. Atau menjadikan malam awal tahun baru ini dengan ibadah yang secara khusus,
takbir 1000 kali, tahlil 10.000 kali, salawat 1 juta kali misalkan, tepat di jam 12 malam sampai subuh, lakukan itu. Tidak boleh, karena tidak ada ilmunya, tidak diajarkan oleh agama kita. Mengkhususkan satu waktu dengan ibadah tertentu itu membutuhkan dalil yang khusus. Tidak boleh seorang itu mengambil, mencomot dalil-dalil umum sebagai pembenaran apa yang diyakini sebelumnya, dan itu mabda'nya ahlul bid'ah, yaitu meyakini dulu baru cari-cari dalil. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh ikut-ikutan, kita tidak boleh lata sesuatu yang tidak punya ilmunya. Mengapa? Allah mengatakan, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati kalian semua itu akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba yang beriman meyakini akan adanya hari akhir, dan hari akhir itu merupakan hari pembalasan dari setiap perbuatan dan amal yang telah kita lakukan di dunia. Sebagaimana kita bisa bicara, maka mulut ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita bisa mendengar, maka pendengaran ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita bisa melihat, maka mata kita ini, penglihatan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan ditanya. Bahkan kulit kita, tidak ada satupun bagian dari seluruh tubuh kita melainkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak belajar, kemudian kita ikut-ikutan, apakah kita siap mempertanggungjawabkan hal itu kepada Allah? Itu yang harus kita jawab. Siap? Kok siap? Silahkan. Karena di akhirat nanti hanya ada 2 tempat, imma surga, imma neraka. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada baina manzilatain sebagaimana akidahnya Mu'tazilah. Tidak ada. Coba kita lihat, banyak sekali ajaran-ajaran agama kita, agama Islam yang mulia, mengajarkan supaya kita punya pegangan hidup, punya prinsip dalam beragama. Dalam hal bicara, apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bertutur kata yang baik. Ya, baik ini banyak, mengandung dan meliputi segala hal. Dari sisi kelemah lembutan, ya kan? Dari sisi konten, muatan ucapan tersebut baik. Kalau tidak bisa, apa kata Nabi? Hendaknya dia diam. Ini prinsip pegangan yang harus kita pegang seerat mungkin, khususnya dalam berbicara. Kalau ada faedahnya, ada manfaatnya, udah diam. Jika ada manfaat, ada faedah, bermanfaat bagi teman kita dan juga bagi yang lain, kita ngomong. Dalam menerima kabar, diajarkan pula dalam agama kita, tidak boleh serta-merta ketika kita dapat kabar, ya kan, kabar berita, langsung kita share, langsung kita sebarkan. Tidak boleh. Islam mengajarkan kita apa? Prinsip. Apa itu? Tasabbut, tabayyun, cross check dulu, benar enggak ini kabarnya, sahih enggak ini beritanya. Jika benar, jika valid, baru kita sampaikan. Dan di dalam menyampaikan kabar ini pun juga ada fikihnya. Ada apa? Ada fikihnya. Fiqhu tablighil akhbar,
ya. Fikih menyampaikan apa? Kabar berita. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik kepada kalian bawa kabar, maka cek kabar itu benar tidak, valid tidak, sahih tidak. Coba kita amati, ya, di setiap sisi kehidupan kita pasti agama kita mengajarkan kita untuk berdiri di atas prinsip dan pegangan. Apakah dalam berbicara, menerima kabar berita, atau dalam bersikap, ya, semuanya mengajarkan kita tentang prinsip, yaitu apa? Berdiri di atas ilmu. Dan itu kita dapatkan dari Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bahasan yang ketiga, keutamaan orang yang memiliki prinsip. Keutamaan orang yang memiliki pegangan hidup, khususnya dalam menjalankan agamanya. Pertama, keimanan dia akan menjadi sempurna. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sempurna. Karena orang yang memiliki prinsip, memiliki pegangan, itu pasti mencocoki dan sejalan dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita membangun prinsip kita dan pegangan kita kalau bukan dari Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Dari adat masyarakat kita, budaya masyarakat kita, dari akal pikiran kita, warisan kakek nenek moyang kita, atau dari pemahaman liberal, pemikiran sekuler, atau yang lainnya? Tidak. Dari Al-Quran, dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Prinsip dalam berakidah, prinsip dalam kita beribadah, prinsip dalam kita bermuamalah, berakhlak, dan juga yang lainnya. Ketika sejalan dengan real, ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan itu akan menjadi sempurna. Dan yang kedua adalah tauhid seorang hamba, khususnya dia akan sempurna pula. Karena orang ketika dia istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, ini menunjukkan betapa sempurna tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang sering terjatuh dalam kemaksiatan, maka ini pertanda tauhid yang ada di dalam dirinya masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Kalau dia takut kepada Allah, tidak mungkin dia mencuri. Kalau dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia melakukan kezaliman. Dan seterusnya. Kemudian yang ke berapa? 3, ya. Yang ketiga, mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Mengapa demikian? Karena setiap dia memegang prinsip dan prinsip itu dibangun di atas Quran dan Sunnah, berarti semakin
menunjukkan dirinya sebagai pengikut Nabi yang sebenarnya. Karena tidaklah apa yang tertuang dalam Al-Quran itu melainkan yang dijalankan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh dikatakan, ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh gerak-geriknya, perbuatan, ucapannya itu tak ubahnya seperti Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Makanya para sahabat, ya, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, bahkan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha, mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Al-Quran. Maksudnya apa ini? Akhlaknya Nabi Quran. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksudnya adalah tidak ada satupun perbuatan, ucapan atau selok-belok Nabi yang beliau lakukan melainkan itu berdasarkan Al-Quranul Karim. Dan tidak ada satupun perbuatan yang ditinggal oleh beliau melainkan itu merupakan larangan dari Al-Quranul Karim. Jadi orang yang memegang prinsip, punya prinsip, ya, maka dia akan menjadi pengikut Nabi yang sebenarnya. Bukan sebatas apa? Dakwaan semata tanpa hakikat. Jika demikian, masuk yang keempat, ya. Yang keempat, semakin besar cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa kuat dia berpegang dengan prinsip itu, maka seberapa besar pula kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia berjalan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi hamba yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kelima. Menjadi apa? Hamba yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu seperti yang Allah sampaikan terkait dengan keutamaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ya, jika kalian itu mendakwakan cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan apa? Mencintai kalian. Dan apabila Allah mencintai seorang hamba, ini menunjukkan keridhaan Allah kepadanya. Jika Allah mencintai seorang hamba dan meridhainya, maka Allah akan memberikan ma'iyatul khassah kepadanya, kepada orang yang punya prinsip, orang yang punya pegangan. Dan ini masuk keutamaan yang keenam. Ya, apa itu ma'iyah khassah? Kata para ulama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan dari setiap urusan, solusi-solusi dari setiap problem yang ia jumpai di kehidupan dia. Dia akan mendapatkan ma'iyatul khassah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika hamba ini yang punya prinsip, yang punya pegangan, mendapatkan ma'iyatullah azza wa jal, maka dia terjaga dan terlindung dari godaan dan bisikan syaitan. Karena apabila Allah menolong, pasti Allah akan menjaganya. Ketika memberikan taufik kepadanya, pasti Allah akan melindungi dia dari berbagai macam bujuk rayuan, godaan, bisikan iblis dan juga bala tentaranya. Sebagaimana pula Allah akan melindungi dia dari berbagai macam gemerlapnya dunia.
Karena dia punya prinsip dalam menghadapi apa? Dunia. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu itu di dunia ini seperti apa, Mas Duki? Seperti orang asing, ya. Maksudnya orang asing apa di sini? Orang asing adalah orang pendatang, bukan mukim yang niatnya hanya singgah untuk sementara waktu. Kan begitu namanya orang asing, ya kan?